Shalom Bapak Ibu. Ya. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita pada sore menjelang malam ini. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-25. Ya. Mari kita lihat Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat 25. Mari kita baca secara bergantian akan ayat firman Tuhan ini. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan kata-kata diberitakannya kepada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sampai situ. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tadi malam saya sudah berbicara pada dalam ibadah bahwa tentang Zakaria. Nah, Zakaria si bisu, ya. Jadi saya beri tema Zakaria, ya, si bisu, ya, si bisu. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara ingin dengar khotbah ini, saudara nanti bisa buka di YouTube, ya, karena beberapa lama kemudian nanti akan di-upload oleh Simo
ke YouTube. Ya, nah, hari ini kita berbicara bukan si Zakaria lagi ya, tapi istrinya tuh. Ya, karena kalau berbicara tentang suaminya dan tidak berbicara tentang istrinya, sepertinya tak seimbang gitu ya. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang Elizabeth, ya, si mandul, ya. Elizabeth si mandul, ya, si mandul. Saya beri tema si mandul. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata Elizabeth atau nama Elizabeth ini mempunyai pengertian Tuhan adalah sumpahku, ya. Atau Tuhanku adalah kelimpahan, atau Tuhan maha pemberi berkat, gitu. Ya. Jadi ada hubungannya satu dan yang lain. Nah, itu dari bahasa Ibrani. Ya. Saudara-saudara, Elizabeth, nama Elizabeth ini sangat terkenal sekali, saudara. Ya. Apalagi di Amerika, ya, dulu waktu tahun 90-an, ya, 1990 itu nama Elizabeth menduduki ranking yang ke-10, ya, dari wanita-wanita yang ada di sana. Jadi namanya sangat terkenal. Ya. Kalau kita lihat di Inggris, ada yang namanya Ratu Inggris, Ratu Elizabeth 1, 2 dan seterusnya. Ya. Ada namanya Ratu Elizabeth. Jadi nama ini sangat-sangat terkenal. Mengapa sangat terkenal? Tentu nama ini ada indikasi, ya, sesuatu yang baik di dalamnya, sehingga orang memberi nama kepada anaknya Elizabeth, ya kan? Nah, selain artinya mantap, juga ada hal-hal yang indah dari kehidupan Elizabeth di Alkitab yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, yang menjadi berkat. Ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Elizabeth yang bisa menjadi berkat. Ya, untuk itu saudara-saudara kita belajar si mandul ini. Ya, si mandul ini yang tadinya tidak bisa melahirkan, akhirnya melahirkan, saudara-saudara. Tetapi hari ini kita belajar yang pertama tentang waktu melahirkan. Waktu si mandul ini melahirkan, saudara-saudara. Nah, kita tahu waktu daripada Elizabeth ini melahirkan adalah waktu yang sepertinya tidak masuk di akal. Ya, sepertinya waktunya tidak tepat menurut manusia, gitu ya. Kenapa? Karena waktu Elizabeth melahirkan, Elizabeth ini sudah berumur lanjut, berumur tua. Ya, berapa umurnya nggak tahu, nggak dicatat dalam Alkitab. Alkitab hanya berkata bahwa umurnya sudah lanjut, saudara-saudara. Ya, bisa saja, ya, biasanya umur tua itu dimulai dari 60 ke atas, saudara. Bisa saja dia umur 60 ke atas, 60, 70, 80, 90 dan seterusnya. Ya, nah, mungkin sampai 100 lah, ya, batas umur manusia kan. Nah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemudian Zakaria juga sudah berumur tua juga. Sudah berumur tua juga. Nah, saudara-saudara, di umur yang tua ini tiba-tiba Elizabeth melahirkan seorang anak yang kita tahu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan mereka seorang anak di usia yang sudah tua? Mengapa bukan di usia yang muda dikasih? Mengapa di usia yang sudah tua baru dikasih seorang anak yang akhirnya dikasih nama Yohanes? Dan kita tahu juga kalau sudah di usia yang tua, tentu sebentar lagi dipanggil oleh Tuhan. Dan anak ini yang masih bayi ini nanti dia bertumbuh dewasa, ya mungkin beberapa puluh tahun mereka bisa menikmati kebersamaan dengan anak ini. Lalu mereka harus dipanggil oleh Tuhan. Ya, karena kita juga tahu ketika
Pembaptis melayani Tuhan di usianya yang ke-30, tidak ada lagi muncul namanya Elisabet dan Zakaria. Tidak ada lagi muncul namanya Elisabet dan Zakaria. Tenggelam sepertinya. Sedangkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya masih ada muncul yang namanya Maria, saudara. Sedangkan kita tahu Maria adalah sanak saudara Elisabet. Berarti kemungkinan Elisabet dan Zakaria sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan yang lebih menyatakan itu di situ ketika Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes dengan dipancung, saudara-saudara, tidak ada mayatnya diambil oleh Zakaria atau diratapi oleh Zakaria dan Elisabet, tidak ada. Hanya murid-murid dari Yohanes saja yang mengambilnya. Jadi di situ kita melihat kemungkinan besar Elisabet dan Zakaria ketika Yohanes sudah melayani Tuhan di usia yang ke-30 itu, ya, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita secara manusiawi berbicara tentang waktu tidak tepat. Kok dikasih kepada Zakaria dan Elisabet sudah berumur tua baru dikasih, gitu. Kok muda tidak dikasih, udah tua baru dikasih, gitu kan? Kayak mungkin contohkan misalnya kita ini sudah umur 70-an, lalu Tuhan baru kasih kita rumah yang besar, mungkin mobil, mungkin motor. Sejak muda kita rindu punya motor, tapi tak punya motor. Sudah berdoa lama tak dapat. Tiba-tiba kita sudah tua, baru kita dikasih motor, kasih mobil. Kita sudah tidak bisa lagi menikmati motor dan mobil itu. Atau kita dikasih uang yang banyak ketika kita sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, ya, kaki sudah tak enak, makan juga sudah susah, sudah pilih-pilih, tidak boleh makan cunyuk terus-terusan lagi, ya gitu ya. Tidak boleh makan yang enak-enak lagi, ya, kepiting yang jalan gini. Wah, itu sudah jauh gitu ya. Dulu kita, ya mungkin zaman dulu kan, kita bandingkan zaman dulu dan sekarang kan. Kalau sekarang sih ya enak, ekonomi lebih enak, sudah makmur. Kalau zaman dulu makannya hal-hal yang enak itu susah sekali. Kok sekarang udah tua baru dapat banyak duit, baru bisa makan seperti itu. Padahal ketika barang itu disuguhkan, kita sudah nggak boleh makan lagi. Hai loh, terlambat loh. Kalau coba masih muda ya kan, hantam aja gitu kan. Nah, sekarang gimana mau hantamnya? Nanti hantam masuk rumah sakit, gitu kan? Gitu, hai loh gitu ya. Atau sudah punya duit banyak, baru kita berpikir, aduh, bagaimana ya? Saya mau jalan ke ke Cina, mau naik itu namanya tembok raksasa, ya. Aduh, tapi naik pesawat susah, sudah tua, nggak bisa lagi. Aduh, atau bolehlah naik pesawat gitu kan? Sampai di Cina baru mau naik tangganya nggak mampu naik, gitu kan? Karena saking tingginya gitu kan? Jadi boleh katakan ada istilah ya secara manusia, hai loh, terlambat loh, baru dikasih, gitu ya. Waktunya tidak tepat, sama seperti dua sejoli misalnya, yang tadinya ya saling menendang cinta, tapi tidak ada satupun yang berani berkata, aku cinta kau. Tapi tiba-tiba ketika sudah mulai tua, satu sudah nikah, satu sudah punya anak,
Lalu tiba-tiba tidak tahu kenapa tiba-tiba tercetus, aku cinta kau. Hai hello, goodbye my love. Terlambat loh gitu kan. Nah sepertinya bukan waktunya lagi. Tidak mungkin lah, sudah tua-tua baru bisa menikah lagi kan. Sama-sama sudah punya anak, sama-sama punya istri, sama-sama sudah punya suami. Kok dulu enggak gitu kan. Nah saudara-saudara, pikiran ini bisa saja muncul kepada Elizabeth, kepada Zakaria, bahwa hal ini adalah sesuatu yang sudah terlambat kepada mereka, saudara-saudara. Waktu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada si mandul ini melahirkan tidak tepat menurut mereka. Menurut pandangan umum, menurut penilaian orang, tidak tepat bagi mereka. Karena mereka sudah tua, tidak bisa lagi menikmati anak ini, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudaraku ini dikatakan oleh Tuhan. Tetapi kita bertanya, mengapa? Mengapa Tuhan memberikan kepada mereka di usia yang sudah lanjut seperti itu, di usia yang sudah tua, seperti waktunya tidak tepat? Mengapa Tuhan berbuat seperti itu? Kita bertanya. Mungkin kita bertanya juga, mengapa? Dan jawabannya adalah karena mereka sebenarnya hanya alat Tuhan saja. Zakaria dan Elizabeth adalah alat Tuhan saja. Jadi mereka hanya alat Tuhan saja dalam konteks ini. Dan kita juga melihat benar, Yohanes Pembaptis dilahirkan mengandung visi dan misi untuk mempersiapkan sebuah masyarakat yang bertobat, masyarakat yang mengaku dosa, masyarakat yang kembali bapak kepada anaknya, masyarakat yang dipulihkan dari sisi kerohaniannya. Yohanes dilahirkan adalah untuk menjadi alat Tuhan. Lalu kita juga bertanya, mengapa Yohanes juga dipancung lehernya lalu mati? Mengapa Tuhan biarkan itu semua terjadi? Bukankah Tuhan juga bisa menghalaukan itu semua? Karena Yohanes juga adalah alat Tuhan. Zakaria dan Elizabeth hanya alat Tuhan saja. Itulah jawabannya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara-saudara hanya alat Tuhan saja. Sehingga kita nggak bisa komplain dengan Tuhan seperti itu. Oh, terlambat Tuhan. Hai saudara, mengapa terlambat? Baru sudah tua baru dikasih, waktunya nggak pas. Kita hanya bisa berkata pada Tuhan, aku adalah alat Tuhan. Jadilah kepadaku seturut kehendak rencana Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu adalah alat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita adalah alat Tuhan. Zakaria dan Elizabeth adalah alat Tuhan. Tuhan mau pakai kapan saja, itu urusan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Itu ayomnya Tuhan. Itu rencananya Tuhan. Mereka hanya alat Tuhan saja. Yang kedua yang kita ingin pelajari, selain waktu,
adalah cara si mandul melahirkan. Tadi adalah waktu, sekarang cara melahirkan. Bagaimana caranya melahirkan? Cara Elizabeth melahirkan adalah dengan cara yang istimewa sekali. Itu terjadi karena mukjizat Tuhan. Kalau bukan mukjizat Tuhan, Elizabeth enggak bisa melahirkan Yohanes Pembaptis ini. Mengapa? Kita tinjau ada dua hal di sini. Yang pertama, si Elizabeth itu disebut mandul. Apa itu mandul, saudara? Mandul itu dikatakan, saya cari berbagai sumber, tidak bisa melahirkan. Tetapi lebih pengertiannya adalah di dalam reproduksi itu, seorang perempuan, orang yang mandul itu tidak bisa memproduksi akan sel telur. Sehingga ketika mengadakan hubungan seks tidak bisa ada pembuahan. Atau mandul itu punya pengertian menghasilkan sel-sel telur, tetapi yang bersifat kecil dan juga tidak matang. Ya, mungkin ibu-ibu nanti boleh diskusi dengan saya. Betul enggak ya? Enggak matang, sehingga nggak bisa dibuahi dan menjadi seorang bayi atau seorang janin. Elizabeth disebut orang mandul atau perempuan mandul di sini. Dan betul mandul, bukan hanya sebutan saja. Mungkin kita berkata, mungkin ini hanya gurauan atau sebut-sebutan. Enggak. Betulkah pada zaman 2000 tahun yang lalu istilah mandul ini sudah bisa diketahui oleh manusia? Bisa. Karena kita tahu zaman Musa saja sudah ada bidan-bidan yang melahirkan untuk orang-orang Yahudi yang katanya anaknya mau dibunuh oleh Firaun. Dari situ sudah ada pengetahuan tentang kebidanan. Sudah ada pengetahuan tentang kebidanan. Apalagi ini kita tahu bahwa melahirkan itu terjadi bukan hanya masa sekarang ini. Melahirkan itu terjadi sejak Adam dan Hawa. Berarti dari dulu itu ibu-ibu itu sudah melahirkan anak. Kalau tidak melahirkan, bagaimana ada kita? Melalui pengalaman melahirkan itu, pasti pengetahuan tentang kelahiran itu pasti berkembang terus. Ya, makanya saudara-saudara bidan-bidan itu kan tahu biasanya. Ya, karena mungkin sekarang itu sudah ada medis, lalu mulai bergeser sedikit-sedikit kan. Tapi dulu kan bidan semua kan, betul tak? Bapak Ibu dilahirkan pakai apa? Kebanyakan di sini bidan kan? Saya aja bidan, nggak tahu Pak Alay pakai apa. Maksudnya bidan yang melahirkan mama, nggak tahu, nggak tahu. Mungkin kalau kita yang hidup di kota mungkin bisa saja medis. Tapi kalau kita yang hidup di kampung, ya itu istilah dukun, tapi sebenarnya itu bidan dukun namanya. Ya, gitu kan? Bidan itu istilahnya itu melahirkan, tolong melahirkan. Kalau dukun itu kan kalau pakai cuca keluar gitu. Enggak lah. Pakai mantra-mantra keluar gitu anaknya. Bukan begitu. Pasti ada tekniknya melahirkan seorang. Nah, gitu. Itu namanya dukun beranak itu.
gitu. Nah, istilahnya. Nah, saudara-saudara, jadi istilah daripada mandul ini sudah ada dan sudah tahu waktu itu bahwa seorang ibu, seorang istri yang istilahnya mandul itu tidak akan bisa melahirkan seorang anak karena reproduksinya setelah medis, mungkin zaman sekarang lah ketahuan bahwa dia tidak bisa memproduksi itu sel telur yang baik. Bisa terjadi. Nah, tetapi kita lihat apa yang dikatakan mandul oleh manusia dan apa yang terjadi dalam medis yang betul-betul tidak bisa sudah. Jadi bukan hanya omong kosong sudah, tapi Tuhan buat Elizabeth melahirkan. Amin. Amin. Praise God. Elizabeth melahirkan, walaupun sudah dikatakan mandul, tidak bisa melahirkan lagi secara medis, tetapi dia bisa melahirkan anak karena Tuhan bekerja di situ. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak bisa dibuat manusia, Tuhan bisa buat. Yang kedua, dia disebut sudah lanjut umur. Itu Zakaria sendiri yang mengatakannya kepada malaikat. Tidak mungkin dia bohong. Dia berkata istrinya mandul, itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah dia sudah lanjut umur. Apa kaitannya dengan lanjut umur? Lanjut umur mempunyai kaitan sangat-sangat terhadap kelahiran. Karena orang yang sudah lanjut umur tidak bisa lagi melahirkan anak. Orang yang lanjut umur tidak bisa melahirkan anak. Ya, ini mungkin pengalaman si Zakaria di tengah-tengah lingkungan masyarakat dia. Oh, dia lihat orang ini sudah tua, tidak pernah punya anak, ya kan? Orang ini sudah nenek-nenek atau umurnya sudah tua, tidak bisa melahirkan anak lagi. Tidak bisa. Makanya dia katakan, istriku sudah lanjut umur, tidak mungkin bisa punya anak. Yang sekarang kita sebut secara medis sudah menopause. Apa itu menopause? Ya, itu umurnya berapa perempuan menopause? Saya lihat di YouTube ada yang bervariasi sih. Ada banyak sumber, tapi rata-rata mengatakan umur 45 sampai 50 atau 55 paling terakhir. Katanya, tapi kembali lagi ke fisik orang itu, tapi batas paling terakhir itu 55. Nah, sekarang kita lihat tadi, orang lanjut umur rata-rata disebut 60 ke atas. Orang menopause 45 sampai 55. Berarti posisi daripada Elizabeth adalah sudah menopause. Tidak lagi datang bulan. Ya, tidak lagi datang bulan. Ya. Kalau bapak-bapak pasti tahu lah datang bulan. Karena bapak-bapak sering melakukan kan? Enggak, ibu-ibu udah tahu. Datang bulan kan? Nah, artinya menopause. Apa kaitannya menopause dengan kelahiran atau kehamilan? Menopause tidak bisa lagi memproduksi sel telur. Produksi atau mesinnya itu sudah game over. Sudah game over. Tidak bisa lagi memproduksi. Jadi mesinnya itu sudah mati. Tidak bisa lagi memproduksi sel telur itu. Ya. Atau saudara-saudara, karena sel telur wanita sejak
muda, sejak dia datang men itu, sel telur itu sudah keluar sedikit, sedikit, sampai umur 50 itu atau 55 itu sudah habis semua. Jadi tidak ada lagi sel telur. Kalau sudah tidak ada sel telur, gimana? Ya, ayam saja kalau sudah tidak bisa bertelur, mau bisa anak ada lagi nggak? Telur dari mana lagi? Kecuali telur curian gitu kan. Nah, tidak ada lagi gitu. Nah, jadi menopause itu nggak bisa lagi seorang perempuan melahirkan anak karena nggak ada sel telurnya lagi atau sudah berhenti produksi dan sebagainya. Nah, si Elizabeth ini tidak bisa lagi melahirkan anak. Jadi dua sisi sudah mandul, sudah menopause lagi. Jadi ini benar-benar betul-betul bukan kebetulan lagi dia melahirkan anak. Ini semua karena mujizat Tuhan, karya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Masih muda saja nggak bisa melahirkan. Sekarang udah tua baru bisa melahirkan. Ini karena kuasa. Sel telur yang tadinya nggak ada bisa ada. Saya pun nggak ngerti gimana cara Tuhan buat itu. Sehingga Elizabeth, kita tahu. Elizabeth. Ya. Elizabeth bisa melahirkan. Itu semua karena apa? Mujizat. Di semangat dulu. Saudara-saudara, apa pelajaran rohaninya bagi kita di sini? Pelajaran rohani bagi kita adalah mungkin menurut manusia, bahkan mungkin menurut kita, apa yang kita alami itu sudah tidak ada jalan keluar. Baik masalah kesehatan, baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, baik masalah apapun juga dalam hidup kita. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang susah. Amin. Bagi Tuhan bisa terjadi. Mujizat Allah ada. Mujizat Allah tersedia bagi kita. Zakaria tidak percaya. Zakaria tidak percaya akan mujizat Tuhan ini. Dia pikirannya lebih dikuasai oleh pikirannya sendiri. Sehingga dia berkata kepada si Gabriel, bagaimana ini bisa? Saya sudah tua, istri saya juga sudah mandul dan juga sudah tua. Sehingga akhirnya dia menjadi bisu. Tapi rencana Tuhan tetap jalan karena mereka hanya alat Tuhan. Akhirnya Elizabeth melahirkan seorang anak. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ini cara Tuhan yang ajaib. Yang ketiga yang mau kita pelajari adalah tanggapan daripada Elizabeth. Setelah Elizabeth mengetahui dia hamil, mungkin Zakaria ini tidak kasih tahu. Setelah dia keluar dari bait suci Tuhan karena bisu, dia tidak kasih tahu pada Elizabeth. Ya, tapi ketika Elizabeth mengetahui
dia hamil. Apa tanggapan Elisabet? Elisabet berkata di ayat yang ke-25. Mari kita lihat tanggapan Elisabet. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bagaimana tanggapan Elisabet? Yang pertama adalah Elisabet semakin mengasihi Tuhan, semakin memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan, karena dia katakan inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ada kata bagiku, bukan bagi Zakaria, bukan bagi siapa-siapa, tetapi bagiku. Jadi yang pertama, tanggapan yang pertama adalah Elisabet memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Semakin akrab dengan Tuhan. Hubungan itu semakin mesra dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan memberkati kita, apa yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah makin akrab? Makin mesra dengan Tuhan? Atau makin jauh dengan Tuhan? Ketika kita sebelum diberkati, kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin begini dan begini. Tapi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, karena kita sudah dapat. Sama seperti seorang anak kecil. Ketika anak kecil minta duit sama bapaknya, Pak, minta duit dong, Pak. Lalu papanya kasih dia duit. Setelah dia kasih duit, apa yang terjadi? Apakah dia makin sayang dengan papanya? Belum tentu. Kadang-kadang dia ambil duit papanya, tapi dia nggak makin sayang dengan papanya. Dia hanya mau duit papanya saja. Apakah kita dengan Tuhan juga seperti itu? Kita hanya mau berkat Tuhan saja. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan bukannya semakin indah ketika kita diberkati oleh Tuhan. Sama seperti seorang anak. Mungkin ketika kita pulang dari jauh, anak itu dari jauh melihat kita, dia senang, papa pulang. Lalu dia sambut di tengah jalan. Ya, dia datang dan dia peluk kita. Kita senang sekali. Anak saya sayang saya. Dia rindu dengan saya. Lalu setelah selesai dia berkata, Pak, mana HP papa? Ini saya mau pakai HP papa. Dia ambil HP papanya kasih dia masuk kamar. Lalu HP papanya dibiarkan sendirian. Saudara-saudara, ketika kita diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan semakin menjauh dari Tuhan. Inilah tanggapan daripada Elisabet. Kemudian yang kedua, tanggapan yang kedua adalah, dan dikatakan dan sekarang ia berkenan. Ada kata sekarang. Berarti saudara-saudara, secara tidak langsung Elisabet menerima waktu Tuhan. Dia tidak mengkomplain tentang waktu Tuhan. Walaupun dia sudah tua baru dapat anak, dia tidak mengkomplain waktu Tuhan. Dia terima akan waktu Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini orang Kristen, ketika kita berdoa, apa yang terjadi? Kita sering bertengkar dengan Tuhan. Kita sering bercekak dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan harus besok ya. Tuhan harus begini ya. Harus bulan ini ya. Harus tahun ini ya. Saya ingin cepat-cepat ya Tuhan. Ya, Tuhan bilang tunggu deh.
Tuhan bertengkar soal waktu. Kita bukan berkata, aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah. Inilah tanggapan Elizabeth. Dia menerima waktu itu Tuhan. Yang selanjutnya, terakhir, bagaimana tanggapan Elizabeth? Dikatakan, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini ada sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur yang jelas. Dia berkata, sekarang ia menghapus aibku. Lalu dikatakan di depan orang. Jadi terperinci aib di depan orang lagi. Nah, kadang-kadang kita ini dengan Tuhan ini, dalam ucapan syukur kita ini berbeda. Terima kasih Tuhan, kau sudah berkati aku. Berkat apa? Apa nama berkatnya? Pernah nggak kita terperinci mengucapkannya pada Tuhan? Tuhan, Engkau sudah memberkati aku. Dapat mobil Ford ini, merek ini, harganya sekian. Puji Tuhan. Pernah nggak? Ada kita mengucap syukur, Tuhan, hari ini saya dapat untung besar. Ya, sekian saya dapat. Ucapan syukur harusnya ada terperinci, walaupun tidak harus sampai sekecil-kecilnya. Nanti capek pula kita ngomong. Tuhan, aku sudah disembuhkan oleh Engkau. Tadi saya sakit kepala. Tadi saya di sini itu sakit perut loh saudara. Tapi ketika maju di depan rasanya nggak lagi. Gitu. Nah, puji Tuhan kan. Nah, gitu. Syukur yang jelas. Aib, apa istilah aib bagi Elizabeth? Ketika dia tidak punya anak, saudara-saudara, dia itu seperti orang yang mengandung aib. Istilahnya itu dia di tengah-tengah masyarakat, saudara, di umat Israel, dia itu dicap orang berdosa. Sama seperti penyakit kusta. Orang-orang yang mandul di tengah-tengah masyarakat Israel itu disebut orang yang berdosa, saudara. Dicap orang berdosa. Jadi itu seperti aib di dalam diri. Ya. Sesuatu beban berat di dalam dia. Ya. Bagaimana kalau kita setiap hari kita berjalan dengan teman, kita bergaul dengan teman, lalu kita disinis terus. Ini orang berdosa datangnya. Ini orang berdosa datangnya. Padahal si Elizabeth, kalau kita baca di situ, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang tunduk kepada hukum, orang yang melaksanakan firman Allah. Bahkan dia adalah keturunan Harun. Harun dulu tuh imam. Ya. Dia adalah seorang yang bermartabat secara jabatan, suami saja imam. Tapi dia diaibkan orang. Artinya disinis oleh orang banyak karena dia tidak mempunyai anak. Di mana-mana dia dipandang rendah. Bahkan mungkin ketika dia berbuat baik, sumbang sana, sumbang sini, tolong sana, tolong sini, tapi dia dianggap seperti sebuah kepura-puraan. Karena kamu orang berdosa, mungkin perbuatan baik kamu ini
itu bohong punya, nah, gitu loh istilahnya. Karena dia tidak punya anak, sehingga dia terus dicap seperti itu. Mungkin dia juga mengajar ibu-ibu dan sebagainya karena dia adalah istri daripada imam, pemimpin kerohanian. Mungkin dia bisa mengajar. Mungkin ibu-ibu dalam hati, kau mengajar apa? Kau ini orang berdosa. Buktinya kau tak punya anak. Maka Tuhan hukum kau. Kau tak punya anak, Tuhan hukum kau. Makanya apapun yang kau ajarkan mungkin itu bohong. Mungkin hanya kau bisa omong tapi tak mampu lakukan. Oh, ini asbun saja. Jadi semua pengajaran dia, semua perbuatan baik dia sepertinya sirna karena tidak mempunyai seorang anak. Itu di depan manusia. Makanya saudara-saudara, ini sempat jadi beban dalam hidup saya. Ketika Simo sakit, ketika dia terkena kanker. Karena saya tahu mengerti pasti ada psikologis orang yang berpikir seperti itu. Pak pendeta ini orang yang berdosa, maka istrinya seperti itu. Makanya saya berkata pada Tuhan, Tuhan buktikan bagi kami, bela kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya si Elizabeth dia mengatakan Tuhan menghapuskan aibnya dengan melahirkan seorang anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Amin. 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 Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.